perkenalkan, nama saya Angel Ananda Panjaitan dari kelompok 3 Penologi A. Di sini saya akan memaparkan sedikit kronologi dari kasus yang kami bawakan. Bagi warga binaan yang menolak aksi pungli tersebut, mereka terancam mendapatkan kekerasan fisik. Kasus pungli ini akhirnya dilaporkan oleh keluarga warga binaan tersebut dan langsung diinvestigasi internal oleh kepolisian. Kepolisian mendapatkan barang bukti berupa buku rekening yang isi saldonya mencapai miliaran rupiah. Dilakukan investigasi oleh Polresta Sleman, ternyata rekening yang digunakan untuk menampung uang pungli tersebut ternyata diatasnamakan dengan nama orang lain, bukan nama dari si pelaku. Setelah dilakukan pendalaman lagi, ternyata warga binaan sendiri ikut campur tangan untuk membantu pelaku untuk melancarkan aksi punglinya. Sebanyak 8 warga binaan yang ikut campur tangan untuk membantu aksi pungli tersebut. Dan sekarang warga binaan tersebut telah dipindahkan dari lapas Sleman ke lapas lain. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 8 dari Penologi dari Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura akan menjelaskan tentang studi kasus hak-hak narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan. Sebelum kami menjelaskan tentang kasus tersebut, izinkan kami memperkenalkan kelompok kami yang terdiri dari Muhammad Lufiata, Muhammad Hanif, Sefri Dendria Siregar, Angel Ananda Panjaitan, dan Indra Bayu Nugroho. Untuk selanjutnya yaitu penjelasan mengenai kasus tersebut yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Berikut penjelasan yang akan diberikan oleh teman-teman saya. Ya, baik. Izinkan langsung ke bagian dasar hukum. Dari dasar hukumnya yang pertama ada Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022. Yang kedua ada Peraturan Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang syarat dan remisi, asimilasi, cuti keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat. Selanjutnya dari hasil analisa studi kasus, yang pertama hak atas pelayanan dan fasilitas yang manusiawi, adil dan transparan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Pasal 7 menekankan bahwa setiap narapidana berhak mendapatkan pelayanan, pembinaan dan fasilitas sesuai dengan standar kemanusiaan tidak dipandang. Baik, lanjut. Yang tidak memandang latar belakang kondisi ekonomi. Narapidana berhak menerima pelayanan dan fasilitas secara adil tanpa ada diskriminasi. Alokasi kamar yang seharusnya dilakukan secara transparan dan objektif justru diwarnai praktik pungli, di mana akses terhadap fasilitas lebih layak pertukarkan dengan uang. Hal ini mengakibatkan munculnya ketidaksetaraan antara narapidana yang mampu membayar dan tidak. Selanjutnya ada hasil analisa kedua, perlindungan dan eksploitasi dan korupsi. Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 tentang tata tertib lembaga pemasyarakatan mengatur dengan jelas standar pelayanan, termasuk ketentuan yang melarang adanya pungutan liar dan praktik korupsi dalam pengelolaan fasilitas lembaga pemasyarakatan. Narapidana seharusnya terlindungi dari segala bentuk eksploitasi, termasuk pungutan liar. Praktik pungli dalam hal penunjukan kamar merupakan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat yang memanfaatkan posisinya untuk keuntungan pribadi, sehingga mengorbankan hak-hak narapidana atas perlakuan yang manusiawi. Selanjutnya, hasil analisa yang ketiga, hak atas transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemasyarakatan. Pengelolaan fasilitas pemasyarakatan harus dilakukan dengan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas. Proses alokasi kamar yang disertai pungli
menunjukkan ada ketidaktransparan dalam sistem, di mana mekanisme alokasi tidak dilakukan secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Pasal 7 mengatur bahwa pengelolaan dan pelayanan dalam lembaga pemasyarakatan harus dilakukan secara transparan. Forum Kumham Nomor 6 Tahun 2013 menekankan pentingnya tata kelola yang akuntabel dan tidak ada ruang bagi praktik korupsi. Selanjutnya akan dilanjut dengan rekan saya. Baik, terima kasih. Mohon izin untuk melanjutkan terkait dengan upaya penyelesaian dari kasus pungutan liar mengenai alokasi kamar yang terjadi di Lapas Kelas 2B Cebongan. Yang pertama, kami menyoroti adanya penyimpangan atau reduksi terhadap filosofis dari lembaga pemasyarakatan itu sendiri yang kemudian terkait dengan reduksi hak narapidana. Kasus tersebut pada dasarnya sangat menunjukkan bagaimana lembaga pemasyarakatan di Indonesia masih terjebak di dalam sistem yang carut-marut dan menunjukkan betapa kelamnya lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Meskipun narapidana merupakan seseorang yang kemudian dijatuhi pidana atas perilaku maupun perbuatan yang kemudian dipersalahkan menurut undang-undang dan pengadilan, tetapi yang bersangkutan tetaplah kemudian seorang manusia yang kemudian memiliki hak-hak yang kemudian wajib dijamin di dalam undang-undang tentang lembaga pemasyarakatan maupun di dalam konstitusi itu sendiri. Pembebanan biaya bagi narapidana untuk dapat menempati atau kemudian mendapatkan fasilitas di lembaga pemasyarakatan adalah sebuah jelas reduksi terhadap hak untuk mendapatkan fasilitas yang cukup bagi narapidana dalam lembaga pemasyarakatan itu sendiri. Secara lebih lanjut, seharusnya lembaga pemasyarakatan menjadi suatu instrumen kelembagaan yang berfungsi untuk kemudian melepaskan aspek-aspek kriminalitas atau kemudian aspek-aspek kejahatan daripada si narapidana. Atau kalau kemudian dielaborasi dalam teori hukum pidana disebut sebagai teori rehabilitasi. Namun dengan adanya pungutan liar atau pengenaan biaya kepada narapidana justru kemudian mengembalikan sifat daripada narapidana itu sendiri kepada sifat yang pragmatis. Artinya narapidana berkemungkinan untuk kemudian kembali mengulangi kejahatan yang dilakukannya karena pengalaman buruk yang kemudian dia dapatkan di dalam lembaga pemasyarakatan tersebut yang kemudian berimplikasi pada sulitnya narapidana tersebut untuk melepaskan nilai-nilai buruk yang ada di dalamnya. Perlu kiranya selanjutnya untuk dilakukan sesegera mungkin yang dinamakan sebagai supervisi lembaga pemasyarakatan ke seluruh lembaga pemasyarakatan dalam berbagai tingkatan di Indonesia untuk kemudian melakukan pemberantasan terhadap praktik-praktik pungutan liar maupun praktik-praktik negatif yang kemudian marak terjadi di lembaga pemasyarakatan. Dan kami di sini meyakini bahwasanya kasus tersebut sejatinya tidak hanya terjadi pada Lapas Cebongan, namun juga kemudian marak dan banyak terjadi di lembaga pemasyarakatan lain yang kemudian tentunya berkonsekuensi pada pragmatisasi negatif terhadap pembinaan daripada narapidana itu sendiri. Yang selanjutnya kemudian juga dapat dilakukan sanksi yang sifatnya adalah administratif kepada para pejabat-pejabat yang kemudian memang terbukti melakukan pengenaan pungutan liar tersebut berupa demosi, pemecatan, dan lain sebagainya, dan melalui sanksi-sanksi pidana dan melalui pembuktian di pengadilan. Mungkin itu. Baik, selanjutnya mengenai sanksi disiplin kepegawaian ASN, dasar hukumnya berada pada PP nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil, yang mana jenis pelanggaran penyalahgunaan wewenang merusak nama baik instansi, melanggar kode etik ASN, dan sanksi administratifnya yaitu pemberhentian tidak dengan hormat atau PDDH sebagai PNS. Yang kedua adalah pencabutan hak pensiun jika terbukti dalam sidang kode etik dan hukum. Dan yang ketiga adalah larangan menduduki jabatan publik di kemudian hari bisa disertakan dalam putusan pengadilan. Yang selanjutnya pemulihan sistem lapas dan evaluasi internal. Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Kemenkumham melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau disebut dengan Ditjenpas. Yang pertama adalah audit menyeluruh terhadap sistem penempatan kamar dan fasilitas di lapas seluruh Indonesia. Yang kedua adalah penguatan sistem pengaduan narapidana dari keluarga. Dan yang ketiga adalah
mutasi secara rutin pejabat lapas untuk mencegah praktik mafia jabatan. Dan yang terakhir adalah pengawasan ketat berbasis digital terhadap transaksi dan fasilitas di dalam lapas. Dilakukan seperti inspeksi mendadak atau sidak. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih teman-teman untuk penjelasannya. Demikian penjelasan studi kasus hak-hak narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan dari kelompok 3. Kami sudah menjelaskan kronologi, dasar hukum, serta hasil analisa studi kasus dan penyelesaian. Apabila ada yang salah kata maupun salah dalam studi kasus yang kami sampaikan, penonton harap dan kami harap dapat memberikan komentar ataupun saran di dalam kolom komentar nanti. Terima kasih kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.